Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya mau kembali ke Mas Umam kalau begitu. Saat ini kan gencatan senjata Iran dan juga Israel tengah berlangsung. Justru Israel kini frontnya berpindah ke Gaza begitu. Apakah Iran harus memberikan senjatanya, kemudian yang akan memberikan senjatanya untuk membantu situasi yang tengah terjadi di Gaza? Tentu dalam konteks kalkulasi strategis Iran sudah berpikir matang ya. Banyak tentunya evaluasi yang harus dilakukan, tetapi bahwa Iran itu bukan hanya satu kekuatan entitas negara. Dia juga memiliki pengaruh proksi, juga pengaruh yang sifatnya asimetris. Karena bagaimanapun juga kekuatan-kekuatan seperti Hizbullah, kemudian Houthi dan lain sebagainya, barangkali itu akan kemudian melakukan penguatan seiring dengan eskalasi konflik di wilayah yang kemudian pasti akan dinamis. Kalau misal kemudian Israel bergeser ke Gaza, barangkali itu hanya sifatnya respon sesaat pasca kebijakan ceasefire yang dipromot oleh Amerika Serikat. Tetapi bahwa ini menjadi sebuah momentum yang baik bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi bagaimana kemudian kemarin begitu terjadi eskalasi, sekaligus juga menyusun strategi bagaimana ke depan. Karena kalau misal kemudian ini bisa dilakukan dengan optimal, saya pikir Iran bukan hanya menampilkan capacity to response ketika kemudian selama rentang sekian dekade hampir tidak ada yang memiliki kekuatan yang begitu masif melakukan perlawanan terbuka terhadap Israel. Maka kalau saya ngikuti itu yang disampaikan Kang Hasib, yang dilakukan Iran itu menjadi sebuah pemecah mitos ya, bagi Israel yang selama ini dianggap sebagai unbeatable di region di kawasan Timur Tengah. Maka kalau misal kemudian ini sudah dilakukan, dan terlebih kalau misal kemudian Iran sudah memiliki basis-basis informasi yang lebih akurat, titik presisi untuk mengetahui di mana sih COG, Center of Gravity, kekuatan energi, kekuatan persenjataan, bahkan kekuatan bisnis dan lain sebagainya di Israel. Kalau misal kemudian itu sudah dikumpulkan informasinya, daya ledak dan juga daya serangnya Iran itu akan jauh lebih luar biasa. Maka ini yang kemudian perlu diantisipasi bersama. Saya pikir Iran dalam konteks ini tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menata diri, menata strategi, sembari tentu juga memperkuat pengaruh-pengaruh asimetriknya. Nah di sini yang kemudian kita menjadi bertanya-tanya, kalau misal kemudian dalam situasi seperti ini, apakah Iran akan bergerak sendiri, ataukah dia akan juga mengoptimalkan jaringan kekuatan di luar kawasan, wabil khusus terkait dengan Rusia, terkait dengan China, yang secara ekonomi politik blok pengaruhnya sangat berbeda dengan Israel dan Amerika Serikat. Nah ini yang menjadi misteri. Harapan kita memang eskalasi bisa diredam, tetapi dalam situasi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Iwan, kerentanan itu akan tercipta dalam skala yang betul-betul tipis sekali. Artinya bahwa eskalasi akan terjadi at any time dan juga at all cost bagi Iran maupun Israel ke depan. Mas Hasib, sepertinya Israel ini sudah mencium situasi ini sehingga Israel juga membekukan rekening-rekening yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas pelaku teror. Apakah Anda melihat ini sebagai salah satu strategi yang efektif digunakan oleh Israel untuk menutup adanya peluang tersebut? Pelaku teror yang dimaksud siapa ini? Bukannya terorisnya sudah menjadi Israel sendiri sekarang. Jadi ini termanya agak kurang. Jadi konteksnya begini, kalau kita baca ya situasinya sekarang. Israel itu kalau ditanya kenapa dia ke Gaza, sebenarnya dari awal Netanyahu itu sekarang sudah terjebak dengan permainan perangnya sendiri. Untuk bisa eksis sebagai politisi, sebagai penguasa, sekarang Netanyahu harus berperang. Kalau nggak berperang, dia digulung oleh ancaman pidana korupsi yang sudah berjalan di Israel. Karena itu di awal perang ini, Mbak, saya mengatakan ini sebenarnya upaya serangan yang dilakukan oleh Israel untuk mengamankan 4 kepentingannya sekaligus. Yang pertama memenangkan perang di Gaza yang terus berkelanjutan dan dia gagal untuk mengembalikan sandera. Yang kedua menghabisi Iran yang akan menjadi ancaman masa depan. Yang ketiga
akan membalikkan opini di dalam internal Israel sendiri yang sudah mulai kritis kepada Netanyahu. Dan yang keempat adalah mendapatkan simpati dan empati daripada negara-negara dunia yang mulai kritis kepada Israel gara-gara Gaza. Tapi ternyata setelah genjatan 12 hari, 4 hal ini nggak didapat oleh Netanyahu. Makanya dia kembali ke Gaza lagi, coba apa yang bisa dibuat. Ternyata berdasarkan survei-survei yang dulu juga ditekuni oleh Mas Umam ini, nggak ngangkat, nggak mendongkrak, elektabilitasnya nggak mendongkrak. Dan itu menjadi PR serius, karena kalau dia berhenti, maka kemudian akan mengancam masa depan politik dan kekuasaannya. Oleh karena itu, kembali kepada hal yang kedua saya ingin sampaikan tadi, Timur Tengah menjadi lebih rentan setelah perang 12 hari ini, karena yang disampaikan Mas Umam juga, perang 12 hari telah melahirkan fakta politik baru tentang dua kekuatan yang sama-sama kuat di Timur Tengah. Kalau dulu Israel, sekarang juga Iran. Kalau disambungkan dengan semangatnya Iran yang dari dulu nggak mau menyerang duluan, tapi kalau mau dijual dia akan borong, maka per hari ini kalau Israel menyerang kapan saja, akan terjadi perang besar. Karena Mas Iran Hasib, siap untuk merespon. Kita sudah tangkap apa yang dimaksud oleh Mas Hasib. Karena kita selanjutnya akan mengajak Mas Hasib, Mas Umam, dan juga pemirsa TV One untuk melihat situasi terbaru dari Iran. Sudah ada warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said Idrus, bagaimana situasi terbaru di sekitar tempat Anda di Iran saat ini? Apakah situasinya juga masih kondusif di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Qum. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di Kota Qum ya. Ibadah sholat Jumat dihadiri oleh ribuan masyarakat Iran, masyarakat Kota Qum dengan penuh hikmat, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Masyarakat datang untuk melakukan ibadah sholat Jumat berbondong-bondong, dan setelah melakukan ibadah sholat Jumat, mereka mengadakan acara tasyik jenazah. Tasyik jenazah para jenderal-jenderal yang telah syahid dalam peperangan Israel ke Amerika, serta masyarakat juga turun ke jalan untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Iran atas keberhasilan pemerintahan Iran atau kemenangan pemerintahan Iran yang telah berhasil memukul dengan keras atau menampar dengan keras Zionis Israel, dan juga membalas dengan begitu kuat Amerika atas serangan yang dilakukan Amerika ke Natanz, Fordo, dan juga ke Isfahan. Said Idrus, bagaimana kemudian respon dari warga Iran saat ini dengan situasi yang tengah berlangsung? Adakah kemudian gelombang yang berbeda bermunculan untuk mendukung adanya gencatan senjata bertahan lama, atau justru sebaliknya? Ya, warga Iran dalam peperangan 12 hari ini mungkin menjadi satu anugerah ya buat warga Iran ya, di mana seluruh warga Iran dari setiap golongan dan juga setiap aspek dan juga background perpolitikan saat ini seluruhnya menjadi satu. Saat ini seluruhnya menjadi satu suara. Mereka, masyarakat Iran secara keseluruhan mendukung secara penuh pemerintahan Iran dan juga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun militer Iran. Tentu saja masyarakat Iran sangat menghormati dan mematuhi perintah atau dari arahan dari pemimpin tertinggi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei. Dan di saat yang sama, seperti yang kita ketahui bersama juga, Said Ali Khamenei pada kemarin hari Rabu tanggal 26 Juni, beliau juga telah menyampaikan pidato pertamanya setelah gencatan senjata. Pidato yang merupakan pidato yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei merupakan salah satu dukungan dan juga ucapan selamat dari seorang pemimpin kepada rakyat Iran, di mana pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Said Ali Khamenei menyatakan bahwa beliau menyampaikan selamat kepada masyarakat Iran yang telah bersatu padu, satu suara untuk mendukung pemerintah dan juga mendukung militer untuk menampar dan memukul Israel serta Amerika secara keras. Yang kedua, selamat juga. Baik, Said Idrus.
Oke, baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Said Idrus, warga negara Indonesia di Iran. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami masih akan melanjutkan pembahasan mengenai konflik Iran dan juga Israel. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.